bebas cari nama Jihan. 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 Dipuisikan. Apa? Jika, tapi harus punya makna. Apa ini dari namanya sendiri Jihan, terus anggun. Nah, apa? Han, contohnya. Kudu tahu kan Jihan. Jika ini ingin kurai suatu mimpi, misalkan cita-cita yang tinggi, berarti harus terserah itu kayak kamu ya. Paman dari namanya sendiri, yang juga gitu. Kalian dibuat puisi apa? Aku adalah seorang siswa. Enggak apa-apa, sama. Irsat bisa ya saya buat puisi dari namanya sendiri. Irsat dikebawakan gini loh, misalkan kan. Irsat berarti kan I R S Y A H. Nah. Irsyad. D ya ini. Ya Irsat ya. PR-nya membuat puisi dari nama masing-masing. Nih gurunya, ahlinya ini. Ya, lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa menambah saja bila? Ini Pak yang mangsa? Yang mangsa? Tahu sama. Oh. Apa ini enak ini? Apa nih? Kita nunggu. Enak ya? Kita nunggu enak banget. Ngawur, ini asli dah. Ya kan ambil deh. Enak. Enak enggak colok. Ambo ditanya mana? Singkat panikon begini. Balik sih woy. Một cái kia nó ăn con thấy hỏi là gì vậy? Suy. Jadi bapak ni hanya mengambil saya. Ini kita cepat macet. Kalau apa sih kok macet Pak? Aku mah ya macet sih mulai mau. Saya mungkin ada polisi ya kan ya? Polisi. Halo itu polisi. Tadi dijelas jelasin di situ apa? Loh, bisa makan juga ini sekarang. Ini sama, kayak apa ya Mama Ero? Kesal banget. Oh lali nih. Kamu udah kan kata problem? Belum. Nah, makanya pakai juga sekarang. Terus pakai D. Puisi. Puisi itu adalah karya sastra. Kan dulu. Karya sastra dan jenis disingkat dan dipahami. Jadi tidak karya sastra yang mempunyai makna. Ya, saya biar mudah kalian. Misalnya kalian tanya apa itu puisi? Karya sastra dan baca itu simpel. Kalau orang jauh. Sekarang puisi. Puisi itu ada 3 jenis. Naratif, atas sendiri, dan deskriptif. Puisi itu juga mempunyai unsur atau struktur. Yang pertama ada diksi, ada tema, ada rima, belum, dan lain-lain. Jadi dalam menentukan puisi yang pertama, kalian harus menentukan tema dulu. Kenapa? Karena tema ini akan mempengaruhi jenis puisi, ya kan? Puisi naratif itu mempunyai jenis tentang cerita, baratnya romansa atau cerita hidup atau peristiwa. Misalkan
kalian membuat puisi tentang hutan, tentang keindahan alam, dan itu masuk ke tes. Pak dulu Pak. Loh, disebut saya? Aku tahu aku tuh. Loh, nah terus ini Kelly. Hah? Kelly gimana? Saya ya kita kan akses bahasa itu juga. Jadi puisi itu mempunyai struktur, mempunyai tema dan lain-lain. Ada rambut. Itu nggak pakai B, ketiga ini. Enggak, aku pakai A. Pakai tak kamu? Pakai B. Cuma satu. Enggak. Oh, dua. Oh. Kan cuma satu. Nah, ini apa ini? Jam 4 Pak. Enggak, itu. Iya, kemarin 20.000. Sekarang jam hampir sekarang. Dan kembali ke jenis yang pertama naratif, yaitu tentang peristiwa yang terjadi, bisa tentang percintaan, bisa tentang kisah petualangan juga bisa, atau tentang diri kalian sendiri itu juga bisa. Yang tadi dicontohkan sama dibilang dengan puisinya Akhil Anwar yang berjudul Aku, itu tentang diri kita sendiri. Diksi tema 5. Kalau di sini diksinya adalah pemilihan kata. Pemilihan kata. Kenapa kita harus memilih kata? Saya tahu. Di sini siapa yang pernah mendengar orang baca puisi? Saya tak pernah dengar ini. Orang berpuisi tentang kepercintaan atau apa gitu. Jadi kenapa kita harus berdiksi? Jadi kita harus bisa menyentuh perasaan orang yang mendengarkan. Dengan apa? Lagu ini ada hubungannya dengan yang namanya majas. Jadi saling hubungan. Pemilihan kata. Kalau tema itu tentang tema apa yang kita angkat. Kalau rima itu adalah lagu. Jadi rima itu didapat dari lagu. Lalu ada bait. Oh bait. Bait menumpang ya. Jadi biasanya puisi itu minimal ada satu bait. Di mana satu bait itu ada 4 baris. Satu bait ada 4 baris. Silakan ini judulnya. Bisa menggunakan judulnya adalah anggun. Dan anggun. Yang disebut satu bait itu adalah berisi 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini bait. Ini disebut sebagai bait pertama. Misalkan ada lagi bawahnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada bait kedua. Nah, tadi puisi anggun ada 2 bait. Ada lagi sini, ada bait ketiga. Oh, ini juga lagi. Satu bait itu ada 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Rima, di mana tempatnya rima? Rima itu adalah akhir dari kalimat. Misalkan ya, di sini apa ya? Contohnya, misalkan ini jenis padamu, misalkan ya, padamu. Lalu bawahnya ada tulisan kamu. Kamu. Ini ada tulisan Anda. Ini ada tulisan iya. Misalkan. Yang disebut rima itu yang belakangnya ini. Kita tahu nada. Kan
dicontohkan contoh puisi. Tak carikan contoh puisi. Ada baik. Kalau ini kalau saya bikin puisi mana? Contoh puisi. Terima api-api dalam dunia. Nah ini. Sini akan contohkan satu puisi. Oh, ini aja ya. Contoh puisi. Ketika matahari bersinar, bersinar, terus dunia terasa begitu cerah. Dunia terasa begitu cerah. Kegelapan di Indonesia. Itu kan ada dengan dunia tercepat. Membuat ini terasa indah. Ini dari contoh yang Pak lihat di internet. Ketika matahari bersinar, dunia terasa begitu cerah. Semangatku seperti sinar, membuat hati ini terasa indah. Terima, ini harus diterima. RHRH. Dalam kepuisian, dalam puisi, prima itu selalu diawali dengan huruf A. Ini kan R, ini A, ini H. Setelah A, kalau ininya berbeda dengan ini, maka dia akan menjadi B. Atas ini R. Oh, R ini sama dengan yang atas. Jadi dia akan kembali ke huruf A lagi. Terus yang terakhir, oh ini H. Apa H sama? Oh sama dengan yang ini. Jadi dia menjadi huruf B. Jadi rima tersebut menjadi A B A B. Misalkan tak akan menyuruh tolong buatkan tak manis sebuah puisi dengan rima A A A A. Jadi huruf belakang ini semuanya harus sama. Misalkan bersinar, ini tak berhenti. Cerah, sinar, ini lagi indah. Jadi R R R R, maka rimanya menjadi A A A A. Misalkan tolong buatkan Pak Fani puisi dengan rima A A B B. Jadi yang sama hanya dua dan dua. Jadi yang sama hanya ini. Ini RR, ini sinar, dan ini indah. Itu yang disebut rima. Ya paham? Paham? Lagi? Lagi paham? Kedua kan Pak Fani contohkan satu. Nanti jangan tentang rimanya apa. Yang ini ya. Yang kalau puisi yang punya rima dan sebutkan puisi tersebut berrima apa? Karena yang paling mudah itu adalah rima.
Ini Pak Bani langsung menulis gelarnya aja ya. Yang pertama panggung. Baris kedua terlindung. Baris ketiga kaki gunung. Baris keempat agung. Kira-kira rimanya apa? Panggung, terlindung, gunung, dan agung. Kira-kira apa rimanya? Halo? Gimana suaranya? Ayo, rimanya apa kira-kira? Ayo. Semuanya mempunyai rima A. Kenapa A? Karena ini adalah rima yang sempurna. Kenapa kok bisa sempurna? Biasanya disebut rima sempurna itu karena lebih dari satu huruf yang sama. Di sini yang sama ada berapa? 3 huruf. Semuanya sama. Maka dia mempunyai rima sempurna. Yang kedua, Pak kasihnya lagi rima yang beda ya. Puisi berima AB. Ini. Puisi yang punya rima AB. Yang paling dua, dirimu keluarkan dirimu semua. Dirimu keluarga plus dirimu dan semua. Kira-kira apa rimanya? Yang ini. Yang pertama ingat cara mencari rima. Yang pertama itu pasti huruf A. Rima yang pertama pasti huruf A itu selalu. Kalian tidak akan pernah menemukan rima dalam puisi diawali dengan huruf C atau B. Karena rima itu selalu menggunakan A. Pada baris pertama itu selalu A. Berarti itu yang U ini itu menjadi A rimanya. Ke baris kedua, ini baris pertama ya. Baris kedua, lihat keluarga U belakangnya A hurufnya. Kalau U sudah dipakai A, maka yang kedua otomatis menjadi B. Rimanya A menjadi B. Baris ketiga dilihat dirimu U. Ternyata U lagi. Karena di atas sudah ada U, maka rimanya yang ini dia sama menjadi rima A. Terus lagi lihat semua belakangnya A. Karena ada A di atas A juga, maka dia samakan A, maka menjadi B. Nah, misalkan dirimu harus ini senang. Ini ada semua. Terus ini ada kita. Ya, ini U untuk rima selalu A yang pertama. Baris pertama selalu A. Ini A. G tidak sama kan? Maka dia menjadi rima B. Terus A, nggak sama, nggak ada. Berarti dia menjadi C. Ini A, dia sama dengan ini, maka dia menjadi C. Jadi rimanya adalah
A, B, C, D. Jadi kalian harus fokus pada huruf paling belakang sendiri. Jika huruf sama dengan yang atas, maka terimanya juga sama. Ini yang terakhir. Misalkan ini ya. Kami, misalkan ini. Ini adalah kata-kata terakhir. Kami, ini adalah panggung. Oh, panggung. Kami negeri. Negeri. Nah, kamu, lalu padamu, padamu. Sekarang, oh ini I. Terimanya pasti apa? Awal 5 lalu A. Ini A. Oh I lagi. Karena dia sama dengan yang atas, maka secara otomatis dia akan menjadi huruf A juga. Oh ini U. Tidak sama kan ini II, maka dia menjadi 5 B. Oh ini U. Karena dia sama, dia menjadi B. Maka 5 puisi ini adalah A, B, B. A, B. Kalau yang ini A, B, yang ini A, B, C, C. Yang ini A. Karena ini sama semua. Itu kan sama ini. So, ini semua sama. Apa itu sama? Ya? Jadi paham gimana? Jawab yang bilang membuat puisi tentang nama kalian sendiri. Kan itu kalau juga tadi. Ya, ada pertanyaan? Apa mau berhenti? Apa mau kasih lihat lagi? Ini belajar cuma belajar aja ya. Sekian dari Bapak ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang? Sudah, jangan mulai doa. Dipimpin oleh Bunda. Asal bisa. Dipimpin Bunda. Berdoa di mana? Aku billah. Kan bosan semua yang doa masuk. Punya muslim? Ya langsung dah. Iya, asli. Wal asri innal insana lafi khusr. Bener ya bisa wa amilus solihati wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma rabbil hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilakan untuk meninggalkan kelas. Ayo, Sudah ngambil. kate. Sudah ditunggu. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dijaga oleh Allah. Ketatap lur, Mbak Dilanya lur.